Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kita masih membahas mengenai kerajaan Majapahit. Jika sebelumnya sudah membicarakan tentang Gajah Mada dan Sumpah Palapa, maka saat ini akan mengulas mengenai penyebab terjadinya pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Sejarah pemberontakan Sadeng merupakan aksi pembalasan atas kematian Mahapatih Nambi. Empu Nambi adalah Mahapatih pertama kerajaan Majapahit. Ia mendampingi Raden Wijaya, raja pertama Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Kertarajasa ini memimpin Majapahit dari tahun 1293 sampai 1309. Ia juga pendiri kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berlokasi di tepi Sungai Brantas itu. Sebelum membahas soal pemberontakan Sadeng dan Keta, kita telusuri dulu siapa sejatinya Empu Nambi. Kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama menceritakan bahwa Nambi adalah putra Arya Wiraraja. Di lain pihak, Kidung Harsawijaya dan Kidung Sorandaka menceritakan Nambi adalah putra Pranaraja. Terjadi perdebatan panjang soal asal-usul Nambi ini. Sejarawan Slamet Mulyana menyatakan bahwa Nambi adalah putra Pranaraja, sedang Ronggolawe adalah putra Arya Wiraraja. Namun, dalam analisis terbarunya, Mansur Hidayat mengemukakan pendapatnya bahwa Nambi dan Ronggolawe dimungkinkan adalah putra Arya Wiraraja. Nambi adalah abdi Raden Wijaya yang ikut mengungsi ke tempat Arya Wiraraja di Songenep atau Sumenep ketika kerajaan Singosari runtuh diserang pasukan Jayakatwang pada tahun 1292. Sedangkan menurut Kidung Harsawijaya, Nambi adalah putra Arya Wiraraja yang baru kenal dengan Raden Wijaya di Songenep. Pararaton mengatakan Nambi adalah putra Arya Wiraraja yang menjadi sahabat Raden Wijaya sejak menjadi salah satu panglima di Singasari. Kidung Harsawijaya mengisahkan pula, Nambi kemudian dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit, yaitu tepatnya di kota Mojokerto. Kisah ini berlawanan dengan Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggolawe yang menyebut nama putra yang dikirim Arya Wiraraja adalah Ronggolawe, bukan Nambi. Kitab Pararaton mengisahkan, pada saat Raden Wijaya menyerang Kadiri pada tahun 1293, Nambi ikut berjasa membunuh seorang pengikut Jayakatwang yang bernama Kebo Rubuh. Dalam berbagai medan perjuangan, Nambi diceritakan orang yang mempunyai kecerdikan administrasi dan intelektual, sehingga pada masa Majapahit berdiri, ia dipercaya menjadi seorang Mahapatih pertama kerajaan ini. Ketika Raden Wijaya atau Raja Kertarajasa wafat pada tahun 1309, maka Raja Majapahit dipegang oleh anak Kertarajasa yaitu Prabu Jayanegara, yang saat itu baru berusia sekitar 15 tahun. Jayanegara berkuasa dari tahun 1309 sampai 1328. Pengangkatan Jayanegara sebagai Raja Majapahit ini ditentang oleh Empu Nambi, yang saat itu masih menjabat sebagai Patih Majapahit. Nambi adalah pendukung Wangsa Rajasa, sedangkan Jayanegara muncul sebagai pewaris tahta dari Wangsa Sinelir. Empu Nambi beranggapan bahwa Gayatri, putri keempat Kertanegara yang seharusnya menjadi Raja Majapahit. Sebagai informasi saja, di Majapahit saat itu terjadi persaingan dua wangsa dalam memperebutkan kekuasaan, yaitu Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir. Di tengah hubungan renggang antara Jayanegara dengan Empu Nambi,
ada satu tokoh yang kian memperuncing konflik tersebut. Dia adalah Mahapati atau Dyah Halayudha yang sosoknya sudah muncul pada saat Empu Sora sedang terbelit kasus pembunuhan Kebu Anabarang. Mahapati adalah sepupu Raden Wijaya atau Kertarajasa. Ini berarti Mahapati adalah paman dari Jayanegara. Mahapati ini selalu bertentangan dan menjatuhkan tokoh-tokoh yang setia dengan Wangsa Rajasa. Dikarenakan Ibunda Jayanegara yang dekat dengan Wangsa Sinelir, bisa jadi sosok Mahapati ini juga merupakan penasihat utama Wangsa ini. Sosoknya mulai dipercaya oleh Jayanegara dalam menjalankan pemerintahan. Bisa dikatakan, Mahapati ini merupakan jabatan pelaksana pemerintahan yang dipegang oleh Empu Nambi. Hal ini pula yang membuat Mahapati mulai mengincar jabatan Mahapatih Majapahit yang berimbas pada ketidaknyamanan Nambi yang masih resmi menjabatnya. Mahapati mengincar jabatan Mahapatih yang sedang dipegang oleh Nambi. Ia melakukan berbagai cara agar tujuan itu tercapai. Dikisahkan, pada suatu hari terdengar berita bahwa ayah Nambi sakit keras. Nambi pun mengambil cuti untuk pulang ke Lumajang. Sesampai di sana, ayahnya telah meninggal dunia. Mahapati datang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari raja. Ia juga menyarankan agar Nambi memperpanjang cutinya. Nambi setuju. Mahapati lalu kembali ke ibu kota untuk menyampaikan permohonan izinnya. Akan tetapi, di hadapan raja, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak untuk kembali ke ibu kota karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jayanegara termakan hasutan tersebut. Ia pun mengirim pasukan dipimpin Mahapati untuk menumpas Nambi. Nambi tidak menduga datangnya serangan mendadak. Ia pun membangun benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan. Namun, keduanya dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya, Nambi sekeluarga pun tewas dalam peperangan itu. Babat Pararaton menceritakan kejatuhan Lumajang pada tahun Saka Naga Nahut Wulan atau Naga Menggigit Bulan. Dan dalam Babat Negara Kertagama disebutkan tahun Mukti Guno Paksarupo, yang keduanya menunjukkan angka tahun 1238 Saka atau 1316 Masehi. Pararaton mengisahkan Nambi mati dalam benteng pertahanannya di desa Rabut Buhayabang karena dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan Bang. Sedangkan menurut Negara Kertagama, yang memimpin penumpasan Nambi bukan Mahapati, melainkan Jayanegara sendiri. Agar teman-teman mudah memahami, saya jelaskan dulu soal daerah yang bernama Sadeng, Keta, dan juga Lumajang atau Lamajang. Ketiga daerah tersebut merupakan wilayah taklukan Kerajaan Majapahit. Sadeng, Keta, dan Lamajang yang sama-sama merupakan daerah pelabuhan terhubung lewat jalur-jalur sungai. Ketiganya berperan penting sebagai bandar dagang sekaligus pemasok stok pangan untuk Majapahit. M. Nasaruddin Ansori dan Dri Arbaningsih Sulaiman dalam Negara Maritim Nusantara, Jejak Sejarah yang Terhapus, terbitan tahun 2008, menyebut Sadeng terletak di sebelah selatan Probolinggo. Ada pula yang meyakini bahwa Sadeng kini termasuk wilayah Jember bagian pesisir selatan. Dua pendapat tersebut barangkali tidak salah dan saling terkait. Jember memang berada di sebelah selatan Probolinggo dan berbatasan langsung dengan Lumajang yang sama-sama merupakan kawasan pantai selatan di Jawa Timur. Sementara Keta, seperti yang disebutkan dalam Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang, terbitan tahun 1989, karya P.J. Suwarno.
terletak di sekitar Besuki atau wilayah Situbondo di pesisir utara Jawa Timur. Situbondo berada di seberang selat Pulau Madura. Kematian Nambi terjadi di Lamajang pada tahun 1316 Masehi atau 15 tahun sebelum terjadinya pergulakan yang dikobarkan oleh Sadeng dan Keta terhadap dominasi kerajaan Majapahit yang beribu kota di Trowulan, Mojokerto. Menurut Purwati dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa tahun 2007, pemberontakan Nabi adalah peristiwa serupa ketiga sejak riwayat kerajaan Majapahit berdiri setelah pemberontakan Ronggolawi pada tahun 1295 dan Lembu Sora tahun 1330. Nabi adalah Mahapatih pertama Majapahit yang ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa yang berkuasa dari tahun 1293 sampai 1309, raja pertama sekaligus pendiri Majapahit. Tragedi yang menyebabkan tewasnya Nabi terjadi pada masa pemerintahan Prabu Sriwijaya Negara tahun 1309 sampai 1328, raja kedua Majapahit yang juga anak dari Raden Wijaya. Banyak pendapat yang meyakini peristiwa Nambi, Ronggolawi maupun Lembu Sora bukanlah aksi pemberontakan. Nambi, Ronggolawi, dan Lembu Sora difitnah oleh Dyah Halayuda alias Mahapati yang mengincar jabatan Rakrian Patih atau Mahapatih. Raka Revolt dalam konflik berdarah di Tanah Jawa, kisah para pemberontak, terbitan tahun 2008 melukiskan lempengan tembaga Siddhateka bertarik tahun Saka 1245 atau 1323 Masehi menyebutkan bahwa yang menjadi Mahapatih Majapahit adalah Dyah Halayuda. Tewasnya Nambi membuat dendam orang-orang Sadeng dan Keta. Nambi adalah orang yang berjasa mengangkat derajat orang-orang Sadeng dan Keta menjadi para prajurit pilihan dalam angkatan perang Majapahit. Terlebih, insiden yang disebut pemberontakan Nambi itu sekaligus meruntuhkan Lamajang yang terhubung kuat dengan Sadeng dan Keta. Selama belasan tahun, orang-orang Sadeng dan Keta menyimpan murka sembari menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Masa itu akhirnya tiba ketika Majapahit dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi yang berkuasa dari tahun 1328 hingga 1350. Dikutip dari buku berjudul Ken Arok Ken Dedes terbitan 2004 karangan Purwati, Tribuana adalah adik mendiang Prabu Jayanegara yang telah mangkat pada tahun 1328 Masehi. Lantaran Jayanegara tidak memiliki anak, maka yang dinubatkan sebagai pemimpin Majapahit berikutnya adalah Tribuana Tunggadewi. Nantinya tahta kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Tribuana Tunggadewi paham bahwa Sadeng dan Keta terus bergolak api dalam sekam. Namun, ia menginginkan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang Sadeng dan Keta pernah menjadi bagian dari perjuangan Majapahit. Terlebih, Sadeng dan Keta diperkuat oleh banyak prajurit tangguh dan ada beberapa di antaranya yang pernah menjadi panglima perang andalan Majapahit, termasuk Wirota Wiragati, sang pemimpin Sadeng. Angkatan perang Sadeng dikenal hebat karena diperkuat pasukan gajah. Keinginan Majapahit untuk melakukan perundingan damai dengan Sadeng dan Keta melalui Gajah Mada dirusak oleh aksi Rakembar yang terlebih dulu mengepung dan menyerang kedua daerah itu. Maka peperangan tak terelakkan. Majapahit pun menang dalam pertempuran tersebut. Teman-teman, inilah alasan yang sebenarnya mengapa Sadeng dan Keta memberontak terhadap Majapahit. Mereka tidak rela Empu Nambi yang berjasa besar pada Majapahit dan juga rakyat Sadeng dan Keta harus meninggal dengan cara mengenaskan, hanya gara-gara difitnah oleh orang yang haus kekuasaan.
Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi episode mendatang dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.